tiba-tiba dari arah timur itu Pak D gitu. Ya saya kan kaget. Apa gitu bengi-bengi kok undang Pak D. Satu-satunya orang yang undang Pak D selama ini itu ya cuma yang tadi di gua itu. Lokal mitologi sejarah dan budaya di Nusantara. Halo konco Kitab Wasiat Simbah, kembali bersama saya Salsabila Putri dalam program Kitab Wasiat Simbah edisi pengalaman mistis. Nanti kita akan kedatangan narasumber yang mana sudah pernah mengisi Kitab Wasiat Simbah sebelumnya ya. Dan ini sepertinya gak bosen-bosen kita dengerin gimana sih pengalaman mistisnya. Karena memang pengalaman mistis dari narasumber ini nanti itu sangat banyak konco Kitab Wasiat Simbah. Oke, langsung saja kita sapa Mbak Gunung. Halo. Halo, apa kabar Kak Sabil? Alhamdulillah baik Mbak Gunung gimana? Sehat-sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah Mbak, ini kan Mbak Gunung sudah kesekian kalinya ya mengisi podcast Kitab Wasiat Simbah. Nah, apakah Mbak Gunung tuh ngerasa bosan apa gimana Mbak? Kalau bosen sih enggak juga Enggak. ya. Namanya ini bertukar pengalaman Kak Sabil. Jadi siapa tahu nanti ada para pemirsa atau penonton itu juga pernah mengalami atau ingin mengisi di podcast gitu kan. Itu untuk nambah pengetahuan aja. Oke, berarti ini sebagai ajakan juga ya Mbah ya buat konco Kitab Wasiat Simbah yang punya pengalaman mistis, boleh banget langsung komen ke kolom komentar di setiap postingan Kitab Wasiat Simbah. Itu langsung aja Kak, misalkan Kak aku pengen dong ngisi atau jadi narasumber di Kitab Wasiat Simbah. Boleh banget langsung aja hubungi lewat email kitabwasiatsimbah@gmail.com atau tulis di kolom komentar. Begitu ya Mbah ya? Iya, betul. Oke, langsung saja nih Mbah. Hari ini Mbah Gunung akan bercerita tentang topik yang seperti apa Mbah di pengalaman? Mungkin kali ini tak ambil tema ini yang tahun 2003 ya Kak Sabil. Itu diundang ke Kitanan Anak Jin. Itu. Ya. Wow. Jadi memang apa ya, kasusnya udah berapa tahun ya sekarang? 2003 Sekarang 2023 Mbah. 2023. Berarti 2003 2020 tahunan. 20 tahun 20 tahun. Ya, karena pengalaman pribadi jadi kan masih tetap ingat gitu loh Kak Sabil ya. Gitu. Gimana sih dulu awalnya Mbah Gunung mulai merasakan atau diundang Kitanan Anak Jin tadi Mbah? Ya ceritanya itu sebenarnya simpel ya, simpel tapi masih terngiang-ngiang terus ini. Jadi kok bisa gitu ya. Kok bisa seorang ini manusia kok bisa diundang ke ini apa? Kitanan Anak Jin. Masuk ke alam sana kan gitu. Jadi awal mulanya begini Kak Sabil. Kegiatan rutin saya itu kan tiap pagi jam 3.30 itu kan dari rumah itu sudah berangkat ke pasar. Iya. Yaitu ke pasar Sentul, kegiatan sehari-hari untuk membantu kegiatan orang tua gitu. Kebetulan di pasar Sentul itu kan jam pasarnya jam buka pagi gitu loh Kak Sabil. Jadi singkat ceritanya ini setelah membantu proses dari awal sampai akhir, akhirnya jam 10 itu kan udah tutup untuk yang di bagian depan ya. Kita jualannya kan di parkiran depan itu. Nah setelah tutup pulang. Nah sampai pulang perjalanan ke arah Bantul dari Jogja ke Bantul itu ya kira-kira jaraknya itu kalau dari rumah itu masih sekitar berapa ya 150-an
meter ya. Oh, berarti memang dekat ya, Mbah? Ya, jadi jarak kejadian dari rumah itu sekitar 150-an meter Kak Sapi. Jadi, nah, waktu sudah hampir mendekati rumah itu kan, itu saya memelankan ini sepeda motor saya gas agak saya kurangi karena di situ saya melihat orang-orang sedang gotong royong. Biasanya kalau acara gotong royong di kampung itu kan diumumkan Kak Sapi ya, diumumkan dalam arisan mingguan ya, dalam arisan mingguan. Tapi kok ini kok ada orang ada orang gotong royong rame-rame itu. Dan gotong royongnya ini, orang-orang yang melaksanakan gotong royong itu kok saya tidak mengenal gitu loh. Orang-orangnya asing gitu ya, Mbah? Kok kayak bukan orang kampung kan gitu Kak Sapi ya. Kok seperti bukan orang kampung. Saya cuma lihat itu. Jadi yang di gotong royongin itu memasang ini Kak Sabil pagar ya. Jadi pinggir jalan itu dipagari, dipagari pakai pagar bambu ya, pagar bambu warnanya hijau kuning seperti geribik kepunyaan masyarakat gitu loh. Jadi yang dicat itu yang agak pendek itu, jadi itu dari utara sampai selatan itu seperti pinggir jalan itu dipasangi itu geribik itu. Nah, wah, ada acara apa ya ini? Saya kan gitu. Kok dipasangi geribik? Kok yang dipasangi itu kok artinya kok catnya itu menghadap ke jalan? Catnya menghadap ke jalan. Catnya jadi kan mukanya itu menghadap ke jalan. Jadi yang bagus itu loh. Oh iya. Kan kalau bambu itu kalau dibelah itu kan ada sisi yang nggak bagus ya itu. Itu yang depan dan belakangnya itu ya, depan sama belakang. Jadi yang depan tuh yang dicat itu kelihatan. Nah itu kok ada acara apa ya kok gunungnya dipagari kan gitu. Kirain mau ada acara ini kampung tapi kok enggak ada undangan ini untuk gotong royong kan gitu. Nah, saya pelankan lagi, pelan-pelan maju terus. Nah, sekitar berapa meter maju itu di pinggir jalan itu sebelah kanan itu ada seperti gua Kak Sapi. Guanya itu cuma ya tanah growong gitu loh. Tanah growong gitu kan. Di atasnya ada pohon asem. Terus nah di situ tiba-tiba ada anak kecil lari dari timur itu. Pak D kan gitu kan. Saya kan terus berhenti. Apa Dek? Saya kan gitu. Pak D dapat undangan Pak D gitu. Undangan apa? Saya kan. Ya pokoknya undangan gitu. Terus anak kecil tuh ya cuma bawa satu undangan itu. Mungkin tinggal satu atau tadi banyak sudah disebar kemana-mana atau gimana. Tapi tinggal satu itu. Undangannya itu simpel, undangannya waktu seperti ini. Waktu saya kecil kalau dulu diundangi ke hajatan teman-teman waktu SD itu ada undangan hitanan cuma kertas cuma dibalik gini aja tipis warna pink itu. Berarti sesimpel itu ya Mbah ya undangannya? Iya, seperti mengingatkan saya waktu masih kecil gitu loh. Itu undangannya itu simpel jadi warnanya pink. Terus akhirnya saya bilang, oh ya matur nuwun, saya kan bilang gitu, makasih kan gitu. Ya udah Pak D ya. Terus akhirnya saya melanjutkan perjalanan sampai ke rumah kan jarak dari rumah itu kan tinggal beberapa puluh meter ya. Mbah bentar Mbah, ini tadi Mbah Gunung kan bilang kalau ada gua. Nah memang itu tuh daerah dekat rumah Mbah Gunung itu seperti apa Mbah? Kok ada gunung juga? Mbah Gunung tadi menyebutkan ada gunung, terus gua itu seperti apa Mbah gambarannya tuh? Jadi lokasi rumah saya itu Kak Sabil itu rumahnya itu kan di sebelah timur rumah itu ada kayak pegunungan gitu loh. Pegunungan yang batu kapur gitu kan. Ya, jadi bukan seperti Gunung Merapi yang batu hitam itu.
jadi pegunungan itu. Jadi di sebelah barat itu ada, mungkin itu growong gua itu bentukan atau alami saya nggak tahu, soalnya sejak kecil itu memang sudah begitu. Mungkin kalau tanya orang tua ya mungkin tahu kejadian itu memang alami atau memang dibuat seseorang gitu kan. Oke. Berarti itu kayak seperti fenomena dari lingkungannya itu ya Mbah ya? Iya gitu. Oke. Saya lanjutkan. Nah, setelah sampai rumah, saya masukkan sepeda motor, terus saya lepas jaket, buka tundang itu tak kasih di atas meja waktu itu. Saya bilang sama istri, dapat undangan, saya katakan, undangan apa gitu, jawab gitu, undangan kitanan, ya. Ini sopo, wah urung moco aku, coba kayak bacanen ngoni sopo to. Terus tak tinggal ya bersih badan, cuci tangan, cuci kaki, sekalian mandi waktu itu. Nah setelah ini pakai baju, si istri tadi tanya, loh kui mau undangannya saka sopo kan gitu. Yuk dari depan sana, saya kan bilang gitu. Kok ra ono nih sopo sing kitanan kan gitu loh. Nah kok ra ono sing kitanan piye kan, itu kosong gitu. Jadi di depan itu cuma ini ada tulisan gini Kak Sapin, bapak, ibu, saudara kan gitu. Itu sugi gitu aja. Terus dibalik dalamnya isinya itu nggak ada apa-apanya. Bener-bener berarti cuma tulisan nama doang. Iya, Mbah? cuma nama saya doang gitu. Jadi ya ini nggak sopo ya. Saya kan bilang gitu. Jadi di situ mulai tanda tanya. Kalau dari penulisan sendiri Mbah? Tulisannya itu kayak pakai pulpen hitam ya, tapi tulisannya jelek gitu loh. Tulisannya jelek sekali, seperti tulisan anak kecil gitu loh. Anak kecil yang baru belajar menulis gitu loh. Tulisannya itu. Tulisannya yang jelek itu tulisannya. S-nya juga jelek. Ya kurang bagus lah gitu, tulisannya itu. Terus akhirnya saya keluar rumah. Keluar rumah dan saya nengok ke depan yang tadi ada gua, ada orang pasang gitu. Tak lihat sampai saya jalan kaki sampai mendekati tempat tadi, dan di situ nggak ada kejadian apa-apa gitu. Nggak ada orang gotong royong. Yang tadi saya melihat pagar bambu itu juga nggak ada di situ. Jadi suasananya itu kok lengang, nggak ada apa-apa gitu. Terus saya balik lagi ke rumah. Terus ditanyain istri kan, ya tadi le oleh undangan saka sopo? Saka cah cilik, saya kan gitu. Saka cah cilik ya sekitar umuran 8 tahun, 9 tahun gitu. Cowok saya kan gitu. Saya ning arep gua kono kae, aku kan gitu. Nah, saya kok ora ono bocah tak goleki tak. Ya wis lah dikake kono wae lah. Saya kan bilang gitu. Dah undangannya dikasih atas meja aja. Nah, setelah berjalan waktu tak tinggal istirahat. Terus waktu itu kan di kampung itu ada kegiatan ini Kak Sabil, ronda. Ya. Ada kegiatan ronda kampung gitu kan. Waktu itu rondanya itu ya di pos kamling ya. Jadi pos kamlingnya itu ya mesti melewati gua itu. Nah, kebiasaan ronda itu ya nggak sampai pagi ya, cuma ngobrol-ngobrol sama kelompoknya masing-masing gitu kan. Kan ada penjadwalan itu nanti paling jam 1 itu udah pada pulang gitu loh. Jam 1 itu udah pada pulang. Nah, waktu pulang itu saya juga melewati itu lagi gua itu tadi.
Oke. Saya lihat saya mat-matke iki musik ngene undangan. Saya pagi tadi kok nggak ada apa-apa di sini tuh. Wah, hantu ngaco, saya kan bilang gitu. Paling ini hantu hantu yang jahil, saya kan gitu. Berarti Mbah pas Mbah Gunung tadi mengecek kembali ternyata udah nggak ada apa-apa di gunung, nggak ada yang kerja bakti. Itu Mbah Gunung langsung ngeh di situ apa sebelumnya emang Mbah Gunung udah mencurigai kalau ini bukan manusia atau gimana Mbah? Ya dari setelah istri tanya itu tadi terus saya tengok ke depan kok nggak ada sesuatu, ya cuma batin aja. Oh ini berarti orang-orang tadi adalah gaib. Oh iya. Sosok-sosok gaib itu. Terus akhirnya sekitar jam ya 12:30 itu kan pada pulang. Nah setelah pulang saya masuk rumah Kak Sabi, karena paginya kan nanti ada kegiatan rutinitas ke pasar. Nah itu ada yang ngetuk pintu, duk gitu kan, duk. Siapa itu? Saya kan bilang sama istri kan, ya, nggak tahu, coba kok tengok kan gitu. Tengok lewat ini, kalau pintu itu jadi ada ininya, ada kerainya gitu ya. Ditengok gitu sama istri, nggak ada kan gitu. Terus bilang masuk lagi, nggak ada siapa-siapa, sudah masuk kamar, ketuk lagi, duk kan gitu. Sopo tuh lagi kan? Mbok coba kok tinggal kok mati tenang, dilihat yang bener saya kan gitu. Ora ono mau kira ono kok. Akhirnya ditengok lagi lah gitu. Gua nggak ada. Laporan lagi, nggak ada siapa-siapa. Pikiran saya, ono sing ganggu kok ya. Apa ono wong kampung sing gitu kok nggak teriak gitu, nggak memanggil gitu loh. Cuma batin apa kayak demit jalan gitu kan. Waktu itu ya bayangannya itu karena situasi daerah rumahnya itu memang daerah Kak Sabi. Daerahnya itu daerah ini pinggir gunung yang suasananya itu memang sepi gitu loh. Daerah rumah itu jaraknya jauh-jauh kan gitu. Iya. Jadi pikirannya itu ya kalau nggak orang ya hantu kan gitu. Antara itu ya Pak. Cuma dua itu pikirannya itu, kalau ngetuk pintu itu nggak orang ya hantu. Dua itu wes nggak bisa ditawar-tawar lagi kan gitu. Terus akhirnya setelah kedua kalinya kosong gitu ya, itu akhirnya udah masuk lagi kamar, udah mau mulai itu istilahnya tiduran rebahan, itu ada yang ngetuk lagi, tok gitu. Nah istri kan udah yang ketiga kalinya takut gitu. Mah wedi aku kan gitu, takut kayak engko barang sing ra ketok kan gitu. Ya wis lah, aku wis sing nilai saya. Akhirnya saya ke depan, tak tengok lewat kerai itu memang nggak ada orang gitu, suasana sepi ya. Terus akhirnya tak buka lah pintunya lagi. Memang nggak ada orang, sepi ya kan? Nah jadi rumah itu kan ini agak ada tangganya gitu ya Kak Sabi, ada tangganya gitu. Nah tiba-tiba dari arah timur itu Pak D gitu ya, saya kan kaget, apa bengi-bengi kok undang Pak D. Satu-satunya orang yang undang Pak D selama ini itu ya cuma yang tadi di gua itu. Kira bocah kira sih apa ya, yang ngasih undangan tadi siang, tadi pagi jam 10 jam 11 itu. Pak D udah ditunggu dari tadi gitu. Nah ditunggu sopo saya kan gitu. Nah Pak D kan untuk undangan, jadi anak kecil itu bosone boso ngoko gitu.
basa ngoko. Iya. Pak D tadi kan dapat undangan toh, udah ditungguin Pak D di sana. Ditunggu di sana di mana? Saya kan gitu. Wong di undangannya itu nggak ada kejelasan. Ada acara apa, terus tempatnya di mana. Jadi yo mek jenengku tok mau kile, saya kan gitu kan. Oh Pak D, mau urung ketulis, katanya kan gitu. Urung ketulis. Nah terus piye saiki? Saiki Pak D udah ditungguin. Kok menek Pak D urung tekan kono, urung dimulai. Gitu loh. Lah saya kan bingung lagi. Urung dimulai apa nih, saya kan gitu kan. Terus nah terus kepiye saiki? Ya iki aku metuk Pak D ngono. Tak jemput ngono. Terus akhirnya ya wis aku tak pamitan dulu. Saya kan tak masuk, tak pamitan dulu sama istri, saya kan gitu. Terus masuk itu. Terus saya bilang sama istri, anu jebul sing dodok yang ngetuk pintu tadi itu orang yang ngasih undangan. Sopo sik anu iki, sik ngene iki. Aku ora ngerti. Lah iki wong iki jemput gitu. Akhirnya yo ora suwe-suwe lho, gitu kan. Ora suwe-suwe kok. Akhirnya ke depan lah lagi gitu. Ayo Pak D, cepet Pak D gitu kan. Ya yuk. Ini iki engko ning ngendi, saya kan gitu. Ki mek ning kono kok Pak D, dhuwur kono kok. Lah saya kan kaget. Dhuwur kono kan gunung, saya kan gitu kan. Yeah. Ya saya kan terus deg-degan waktu itu. Deg-deg itu kan gunung situasinya malamnya itu kan nggak ada lampu ya. Berarti Jadi, gelap banget. gelap gulita. Waktu itu belum ada penerangan listrik dan sebagainya. Jadi arah ke gunung itu kan tangga berundak gini sampai ke puncak itu Kak Sapi. Saya kan neng gunung atau jebule, saya kan gitu kan. Ya udah tak ikutilah anak kecil itu. Nah sampai pertengahan tangga itu kalau saya lihat Kak Sapi dari bawah tadi kan gelap gulita ya. Sampai saya ngikuti anak kecil itu tadi sampai pertengahan tangga itu sudah terlihat jelas. Di situ ada kayak bangunan gitu. Kayak bangunan yang apa? Ini lampu-lampunya itu meriah gitu loh. Jadi lampunya itu serba kuning. Berarti mengisyaratkan kalau di situ tuh baru ada perayaan gitu ya, Mbak? Ada kegiatan, Ya, ada kegiatan. apa gitu kan itu. Tapi saya enggak ngeh kegiatannya itu apa ya. Apa iki? Saya cuma batin waktu apa iki tadi sing ngundangi saya itu mau diajak ke acara ini, saya kan gitu kan. Ayo Pak D kan. Si anak itu teret-teret tangan itu. Ayo Pak D. Nah di baru beberapa langkah itu banyak temennya yang anak kecil-kecil tadi itu. Pak D, cepet cepet ya, itu kayak perlombaan itu teman berteriak-teriak itu. Jadi di situ tuh, wah, anak-anak udah ngopo, anak sopo ya kan gitu. Tapi di situ wujudnya itu Mbak itu seperti anak-anak pada umumnya gitu. Anak-anak pada umumnya. Terus orang-orang yang datang ke acara itu juga ya udah kayak orang biasa gitu Itu Mbak. saya belum memasuki rumah itu. Jadi masih di sekitar kanan kiri tangga itu. Ya berarti Itu. di sekitar kanan kiri tangga biasanya kalau ada acara itu ada yang jualan ya Mbak ya? Belum ada kegiatan itu jualan, cuma lampu dan anak-anak kecil itu jadi kayak apa ya? Kayak mau masuk rumah itu di depan rumah itu ada yang nyambut gitu loh. Tapi itu yang nyambut itu anak-anak kecil Ya, gitu loh. Mbak. Ayo Pak D, ndang ya D, cepet Pak D kan gitu. Terus akhirnya setelah memasuki itu kayak rumah utamanya itu, saya ingat betul. Jadi lokasi itu adalah lokasi makam, tapi bentuknya itu sudah berubah gitu loh. Jadi di atas gunung itu kan ada makam leluhur. Jadi ada 3 nisan itu Kak Sabil dari batu putih ya. Dari batu putih itu. Nah setelah saya masuk rumah itu, di alam nyata saya itu ingat bahwa ini adalah makam kan gitu.
Jadi orang kampung itu kalau mengatakan itu cungkup gitu loh, Oke. cungkup leluhur gitu. Akhirnya saya abaikan waktu itu, saya tetap masuk. Dan di situ setelah masuk rumah itu udah banyak orang, baru kelihatan orang-orangnya itu. Jadi ada yang berpakaian kayak ini, kayak pembesar zaman dulu. Pakaiannya ada yang kayak demang, kayak lurah gitu. Tapi zaman dulu gitu, pakaiannya itu pakai belangkon, pakai ya macam-macam. Di situ sudah ada meja panjang itu, di meja panjang itu sudah berisi apa, di atasnya itu ada ingkung, Sajian. makanan yang enak, ada anggur, ada apel, ada jeruk, ada bakmi, ada tahu, telur, ikan goreng, ikan bakar, terus ingkung bakar, itu semuanya. Jadi mejanya itu dari barat ke timur tak lihat itu penuh gitu loh. Bener-bener lengkap ya, Mbak? Lengkap. Jadi seperti bayangan saya waktu itu, wah ini kok mewah banget gitu loh. Nah, terus di belakangnya, di sebelah apa, jadi mejanya itu kan menghadap ini timur ke barat ya, Iya. panjang gitu. Terus di sebelah selatannya itu berjentret kursi warna merah itu. Kursinya kursi empuk ya, kursi Iya. empuk. Jadi panjang itu ada 3 sap itu, 1, 2, 3. Lah kursi itu sudah penuh semua, terisi orang. Di tengah-tengah itu ada 1 yang kosong gitu. Waduh. Saya disalamin itu, disalamin semua, salaman, berdiri itu saya datang itu semua wujudnya orang. Jadi kok wujudnya ini, saya masuk ke dunia sangat ya waktu itu. Iya. Ini saya masuk ke dunia ini kok semua wujudnya nggak serem gitu loh. Wujudnya juga kayak manusia gitu. Semua bersalaman, menyalami saya itu. Monggo lenggah. Niki kantun nenggo jenengan. Jadi yang berpakaian hitam pakai belangkon itu yang berdiri di awal dekat bangku itu, yang mempersilahkan itu bicaranya pakai basa Jawa krama alus gitu. Krama alus. Monggo nak Mas sampun ditenggo kawit wau. Monggo lenggah. Lah aku tak neng kene wae. Saya tak di sini saja. Saya kan monggo jenengan lenggah rumiyin. Mungkin nek pun lenggah mengke terus dahar nembe kawiwitan. Nah, saya bingung lagi. Kawitan opo? Lah ternyata setelah saya duduk juga, tapi saya menghadap ke utara. Menghadap ke utara itu ternyata di situ baru kelihatan. Baru kelihatan di situ itu ada ini wayang-wayang banyak sekali. Itu setelah duduk ya, Mbak ya? Iya. Padahal sebelumnya itu tuh nggak tampak. Nggak tampak. Baru setelah duduk itu baru kelihatan. Saya itu menghadap ini, jadi kayak geber itu. Di depan geber itu sudah banyak wayang-wayang yang dipancang itu. Ada gunungannya, ini golongan wayang sana, golongan wayang sini. Nah, saya kan batin waktu, walah, ternyata undangan yang pagi tadi itu saya diundangi untuk menyaksikan wayang, acara kitanan anak gitu kan. Gitu. Baru nggak, udah saya nikmati aja akhirnya kan, nikmati aja. Terus akhirnya ada acara-acara gitu kan, acara-acara itu tamu-tamu itu dipersilahkan untuk memakan makanan yang telah disajikan tadi gitu loh, memakan suguhan. Nah itu, nah wah, monggo mari kita makan bareng-bareng rame-rame. Nah saya didahulukan waktu itu, monggo nak Mas dipun dahar kan gitu. Jadi nasinya itu sudah mengepul hangat itu, nasinya itu ngepul, terus semuanya itu rasanya itu seperti enak semua gitu. Tapi waktu itu Kak Sabil, dalam kesadaran itu saya pernah teringat
pesan orang tua. Hmm. Le sesuk nek kapan-kapan kowe iki ketemu bangsane lelembut gitu. Nek misalnya dijak neng omahe, nek misalkan diajak dolan poneng di papan, pisan-pisan kowe aja mangan suguhane. Nah kan gitu loh. Nah, saya ingat pesan orang tua bapak saya waktu itu. Nah akhirnya ditawari makan seperti itu, saya bilang gini, "Nggih, sampun, monggo, monggo." Saya kan gitu. Saya mempersilahkan yang lainnya. Monggo, monggo. Akhirnya saya sudah mempersilahkan, itu semuanya sudah ini. Jadi nggak ada acara apa itu ngantri, itu nggak ada. Oh berarti langsung ya, Mbak Jadi ya? siapa yang pengen ya, jadi jupuk kan gitu. Jadi nggak muter meja itu nggak. Iya, kalau biasanya sekarang kan kalau misalkan makanan yang prasmanan tuh Mbak, antri dulu. Antri, muter kan gitu kan. Itu kalau itu enggak, siapa yang mau ya ambil. Ada yang wah ambil ini otot-otot dagingnya ayam. Waduh. Ada yang ambil nasinya, ada yang ambil ini. Akhirnya dalam keriuhan itu, keriuhan orang baru sibuk itu, saya keluarlah dari rumah gitu. Ya. Saya keluar dari rumah, terus nah pas mau keluar itu gongnya ditabuh gitu, tung kan gitu. Jadi terus orang yang tadi ambil makanan itu sambil menyaksikan itu dalang mainin itu. Nah, terus akhirnya saya keluar, tapi saya nggak keluar turun gitu, karena saya melihat waktu itu di sebelah selatannya lagi itu banyak ini lampu-lampu gitu loh Kak Sabi. Sebelah selatan ya, berarti beda lagi ya Mbak? Selatan rumahnya itu. Jadi terus akhirnya saya keluar, terus akhirnya saya nengoklah ke situ. Ternyata yang lampu-lampu terlihat itu adalah orang jualan. Orang jualan mungkin kayak tontonan gitu. Jadi kalau di desa dulu itu ada tontonan ketoprak, terus ada jadilan, itu mesti banyak orang-orang yang berjualan. Nah itu saya ke situ, ke arah situ. Itu ada mbok-mbok, simbah-simbah itu pada jualan ini kacang godok, terus pisang rebus. Oh semacam itu ya Mbah ya. Terus telur merah. Nah itu terus yuk macam-macam. Itu masih pakai tampah itu. Oh. Jadi di bawahnya itu mungkin ember atau apa gitu ya. Terus di atasnya itu tampah gitu loh. Jadi di situ kacangnya masih hangat kemebul itu. Pisangnya juga masih hangat. Si Mbah itu, "Nak, monggo nak, ditumbasi nak." Oh, nggih Mbah. Nggih. Kula namung nonton kok niki kula kan. Saya kan bilang gitu. Jadi si mbahnya itu bos halus gitu loh. "Nak, monggo ditumbasi gitu." Nah, saya jalan lagi ke arah selatan lagi. Di situ ada orang jualan bakso. Ada orang jualan mie ayam. Terus ada orang jualan ini. Apa itu? Kalau ini anak-anak kecil suka itu mainan-mainan. Mainan-mainan ya, itu. Pakai sepeda itu ya Mbak. Itu ada gambar templek-templek itu loh, yang suka di tangan diesek-esek terus digeladak itu. Itu juga ada. Saya kan mikirnya gini Kak Sabil waktu itu. Ini gerobak mie ayamnya ini limbawa dari mana, saya kan gitu kan. Ini gerobak baksonya dari mana, lingungsungan gitu kan. Ini sepeda, ini yang bawa ini mainan ini, terus naiknya dari mana. Karena nih di logika Kak Sabil ya, kalau itu memang daerah lokasi manusia ya, yang jualan itu, terus nggak mungkin naiknya itu kan nggak ada jalan untuk naik, untuk roda gitu kan. Apalagi aksesibilitasnya susah ya Mbak ya? Iya, aksesnya sulit, aksesnya cuma untuk jalan kaki aja kan. Nah di situ, saya pikirannya, wah ini memang saya sudah masuk ke alam jin, saya kan gitu, alam goib, saya kan gitu. Akhirnya, ayo Den ditumbasi Den, dilarisi, terus ya
saya numpang lewat ya, akhirnya lewat. Nah, lewat sampai saya ke ujung pegunungan itu. Karena saya tertarik pada ini Kak Sabi, tertarik pada cahaya yang sangat terang sekali kan, warnanya kuning ini. Terus saya dekati, baru tampak itu adalah bangunan kayak gedung, rumah gitu ya. Jadi, duh, neng kene ono rumah HP, saya kan gitu kan. Omahe sapa ya gitu. Nah, si anak kecil tadi gitu. Pak D, kok ora nonton wayang kan gitu loh. Mau wis nonton awan gitu. Lagi Pak D arep ning ndi? Aku mek mlaku-mlaku awan gitu. Le, Dik, saya kan gitu. Iki omahe sapa kok apik banget saya kan gitu kan. Nah, iku omahe Pak Lurah kan gitu. Oh, omahe Pak Lurah tuh itu. Jadi bayangan saya udah nge bahwa lurah itu adalah lurah demit kan gitu. Oh, berarti yo ono lurahe barang dong nih. Iya Pak D, Pak Lurah mau neng kono kae kok Pak D, sing nganggo klambi ireng Pak D kan gitu kan. Sik endi yo? Sing kae lho Pak D, sing mau nyalami Pak D pisanan arep tenguk-tengukan kan gitu. Oh, kayak mau Pak Lurah, saya kan bilang gitu. Oh ya. Ya aku es ngerti ya aku kan gitu. Akhirnya situ saya cuma membayangkan gitu. Wah gingko aku iso bali mulih raya saya kan gitu kan. Saya bisa pulang enggak, saya udah kelihatannya udah lama saya kan masuk ke alam ini saya kan. Akhirnya saya kembali lagi melewati ke orang-orang yang jualan tadi. Orang-orang yang jualan tadi. Terus akhirnya pas wayang itu baru ada pertarungan siapa lawan siapa itu nggak tahu tuh, dalangnya pinter banget itu. Sampai wayangnya itu diterbang-terbangkan ditangkap. Wah pokoknya kesit lah, dalangnya itu bagus. Kalau di takaran apa fisik itu bagus itu. Wah ternyata di alam goib pun juga ini ada dalang bagus ya kan. Akhirnya tak lewati terus saya bilang sama tamu-tamu yang lain, saya mau izin, saya mau pulang dulu saya kan gitu, karena ini udah mau pagi, besok ada kegiatan. Oh nggih matur sembah nuwun matur Mas, ada yang den Mas, ada yang macam-macam gitu. Terus akhirnya saya pulang sampai rumah kan, kunci tak bawa, masuk. Nah terus pulang saya masuk ngetuk kamar kan, ngetuk kamar dibukakan istri gitu. Loh iki mau si doneng ngene undangan ora sih kan gitu. Ya wis tekan kono, wis suwe aku nang kono mlaku barang. Lah tenane kan gitu, tenan aku kan gitu. Ternyata jamnya itu nggak berubah Kak Sabi. Jadi selama saya naik di sana turun itu, makanya si istri kan heran, iki mau ke situ undangan ora gitu. Ternyata jamnya itu masih tetap seperti jam waktu saya pergi pulangnya itu. Jadi yo begitu ceritanya. Jadi istri saya tak ceritain, aku mau tenanan kan, tenanan saya masuk ke sana itu ada wayang, ada apa. Bahkan waktu saya bercerita tentang wayang, istri saya baru dengar suara gamelan dari atas gunung itu. Jadi pas pertama loh kayak galuh suarane, wayangnya agak gelut awan gitu kan. Baru tarung itu tadi saya pulang baru tarung. Kok iya ya, padahal aku tadi di atas sudah lama banget, rumangsaku saya kan gitu, sudah jalan sini, sudah tawari makan ini, sudah ini dan sebagainya. Lihat jam ya masih seperti pas awal saya pergi itu. Anehnya di situ. Jadi bisa begitu ya, makanya ini hanya untuk pengalaman ya, pengalaman di
kitab wasiat Simbah. Siapa tahu nanti ini untuk nambah pengetahuan teman-teman atau siapapun yang melihat podcast ini. Oke, gitu. Mbah. Nah, tadi tentang makanannya tadi, Mbah. Iya. Mbah Gunung berarti nggak satupun makan atau gimana ya, Mbah Gunung menghargai untuk makan yang disajikan di kegiatan tadi atau gimana gitu, Mbah? Nah, ini masih dalam konteks tanda tanya Kak Sabil ya. Jadi untuk saya kan ingat waktu disuguhin itu ya, disuruh makan itu kan, terus logika saya kan dalam kesadaran pernah apa ya, dikasih tahu sama orang tua bapak saya yang tadi misalkan besok suatu saat nek kowe dijak neng alam gaib, neng ketemu jin po setan sik membo dadi menungso kan gitu kan, engko nek disuguhi aja sekali-kali mangan. Nah itu tuh. Nah, artinya dalam waktu itu kan belum ada pertanyaan kenapa. Saya nggak mungkin lah saya nanti kesana wong kancane menungso wae oke saya kan gitu. Ternyata apa yang dikatakan orang tua itu waktu saya SMA itu terjadi di saat saya sudah berkeluarga gitu. Ternyata saya diajak beneran. Dan katanya ini Kak Sabil, katanya loh, orang yang memakan makanan ini suguhan dunia lain itu, jadi hanya sebagai kamuflase itu. Kamuflase itu bahasanya gini, bayangan kita itu makanan enak, ada ayam, ada nasi, ada roti, ada pisang, buah dan lain-lain sebagainya, itu ternyata yang kita makan itu ternyata itu adalah bukan itu gitu. Berarti kayak kebalikan dari itu mungkin, Mbah. Ya, itu adalah sajian-sajian untuk bangsa mereka. Bisa tulang, bisa apa ya, bangkai. Aduh. Bisa ini mungkin kertas-kertas atau Iya, sampah-sampah gitu loh. Tapi kalau waktu kita pas masuk di alam itu kita makan ayam ya kayak ayam beneran. Ayam beneran, terus buahnya masih seger. Nanti ternyata itu adalah buah yang sudah banyak uretnya atau apa gitu lah. Saya iya, Mbah. itu akan apa ya, ya kena kamuflase itu. Walaupun di saat itu kita melihat makanannya sangat enak-enak sekali gitu. Makanya diceritain hal itu saya nggak megang sedikit pun atau mencicipi gitu. Takutnya nanti ndak, perutnya nanti kalau nggak tahan gitu kan, terus muntah dan sebagainya. Gitu. Makanya saya terus pamitan untuk keluar saja kan gitu, nggak makan makanan yang disuguhkan oleh bangsa itu tadi. Berarti akhirnya Mbah Gunung tidak makan sajian-sajian yang tadi ya, Mbah, ya, karena udah dikasih tahu orang tua. Makan juga tidak, minum juga tidak ya. Jadi istilahnya ya sekedar untuk apa ya, karena diundangin, dijemput ya akhirnya datang gitu aja. Ngelegani kan, kalau bahasa orang Jawa itu ngelegani undangan. Karena ya dari awal memang nggak tahu benar saya itu undangannya itu arahnya kemana dan tempatnya di mana. Kalau nggak dijemput pun juga nggak tahu gitu. Mungkin bisa jadi Mbah Gunung juga nggak datang ya, Mbah. Mungkin nggak datang dijemput anak tadi. Gitu. Ceritanya gitu Kak Sabil. Oke. Nah jadi begitu konco kita pasca Simbah, pengalaman dari Mbah Gunung diundang Kitan dari anak jin yang ada di sekitar rumah Mbah Gunung ya. Iya. Kejadian ini tadi. Dan juga untuk konco kita pasca Simbah, pelajaran yang dapat kita ambil adalah, ini juga baru Sabil tahu dari Mbah Gunung dari orang tuanya Mbah Gunung. Jadi kalau mungkin suatu saat nanti konco kita pasca Simbah ataupun saya pribadi sendiri itu atau bisa ya suatu saat nanti diajak atau masuk ke dunia lain, ya jangan sekali-kali untuk kita makan suatu makanan yang disajikan atau minuman yang disajikan tadi. Kali aja itu nanti bukan kita bisa, itu merupakan salah satu gerbang ya Mbah, mungkin bisa masuk ke dunia lain selamanya. Kita juga nggak tahu ya Mbah ya. Ya mungkin
mungkin bisa nanti mempengaruhi otak ya, Iya. bisa mempengaruhi otak jadi agak blank, agak apa nanti kalau orang mengatakan di Jawa itu Oke. jadi Nah, bodoh gitu. jadi begitu konco kita wasiat Simba, kita kan nggak tahu ya, seperti yang dibilang Mbah Gunung tadi bahwa di dunia lain itu hanya kamuflase, kamuflase. Jadi mungkin apa yang kita minum aslinya teh, mungkin aslinya teh, tapi sebenarnya itu di dunia gaib bukan teh, Bisa ini air banyu, got atau iya, selokan, got, selokan seperti itu. gitu. Jadi ya mungkin kita harus menghindari saja dan jangan pernah dilupakan ya apa yang menjadi pitutur atau petuah dari orang tua ya Mbah Iya. ya, seperti itu konco kita wasiat Simba. Oke, konco kita wasiat Simba, itu cerita dari Mbah Gunung tentang pengalaman mistisnya, dan mungkin next time kita akan bercerita lebih banyak tentang apa saja sih pengalaman Mbah Gunung yang tidak bisa disebutkan atau diceritakan sekarang ini ya Mbah ya. Oke, nah sampai jumpa di Kitab Wasiat Simba selanjutnya. Salsabila Putri, terima kasih pada Mbah Gunung, makasih banyak Mbah sudah Terima mau kasih, datang di podcast sama-sama, Kitab ya. Wasiat Simba Iya. ini, dan sampai jumpa. Sampai jumpa.